Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurhaliza yang ber-NPM 15124019. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi tentang fungsi, OOP, dan struktur data yang dimana di video kali ini tuh menyelesaikan tugas atau ujian akhir semester 2 ya teman-teman. Jadi UASnya itu membuat video tentang materi tersebut. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Materinya itu tentang fungsi dan prosedur. Nah, yang di slide pertama ini kita membahas tentang fungsi dan prosedur. Yang dimana yang kita ketahui fungsi itu merupakan blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu, yang biasa dapat dipanggil berulang kali. Nah, sedangkan prosedur sama seperti fungsi, tetapi biasanya tidak mengembalikan nilai. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghemat kode, membuat program lebih rapi dan terstruktur. Kemudian ada fungsi tanpa parameter dan return. Nah, fungsi ini yang tidak membutuhkan input, parameter, dan tidak mengembalikan nilai. Biasanya ini fungsinya tuh cocok untuk tugas sederhana seperti menampilkan teks atau notifikasi. Nah, berikut nih kodenya, saya ngambil dikit aja. Maksud dari fungsi yang tidak membutuhkan input, parameter, dan tidak mengembalikan nilai, itu biasanya dia udah ditampilkan, lalu dia nggak akan menampilkan lagi. Nah, kayak gini contohnya. Terus yang kedua ada fungsi dengan parameter. Fungsi ini dia itu yang menerima input dari luar agar hasilnya itu lebih fleksibel dan dinamis. Biasanya parameter ditulis di dalam tanda kurung. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Ada fungsi dengan beberapa parameter. Nah, fungsi ini tuh dia bisa menerima lebih dari satu input sekaligus digunakan dalam perhitungan atau manipulasi data yang kompleks. Nah, ini contohnya. Terus, array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array memiliki indeks atau kunci yang bisa digunakan untuk mengakses nilai tersebut. Nah, array ini memiliki 3 jenis. Yang pertama array numerik, yaitu indeks berupa angka. Lalu ada array asosiatif, indeks berupa string. Yang ketiga array multidimensi, array di dalam array. Lanjut, string. String adalah kumpulan karakter atau huruf, angka, dan simbol yang digunakan untuk menyimpan dan memproses teks. Nah, di array ini, apalagi di array array asosiatif, itu dia ada string berupa angka yang digunakan untuk menyimpan dan memproses teks. Lanjut, ada OOP dalam PHP. Di sini ada beberapa OOP, yaitu ada class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Lalu kelas ini itu adalah template atau cetakan untuk membuat objek. Di dalamnya terdapat properti, variabel, dan metode atau fungsi. Lalu ada objek. Ini instansiasi dari kelas, yang dimana itu dia membuat versi nyata dari kelas tadi. Sedangkan encapsulation ini konsep menyembunyikan dari luar kelas, tetapi melalui fungsi. Sedangkan inheritance ini pewaris, yang memungkinkan sebuah kelas mewaris properti dan metode dari kelas lain. Sedangkan polymorphism berarti satu fungsi yang bisa memiliki banyak bentuk tergantung kelasnya. Nah, lalu ada stack, QU, dan linked list. Stack ini adalah struktur data dari LIFO. 3 ini juga termasuk dari struktur data dari LIFO, yang dimana stack ini memiliki arti data terakhir masuk akan keluar lebih dulu. Sedangkan QU adalah data pertama masuk, tapi dia akan keluar lebih dulu.
Kalau yang tadi stack itu terakhir masuk, dia akan keluar lebih dulu. Kalau yang QU ini pertama masuk, tapi dia akan keluar lebih dulu. Nah, sedangkan linked list adalah struktur data terbantai, di mana setiap elemen node menyimpan data dan referensi ke node sebelumnya. Nah, materinya, kita sudah tahu apa materinya dan apa maksudnya. Jadi kita langsung ke codingannya. Nah, kita masuk ke codingannya yang dimana saya membuat codingan tentang penjualan. Saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui tentang kode ini. Yang pertama itu ada fungsi salam. Itu fungsi tanpa parameter dan return, yang dimana dia berfungsi sebagai fungsi atau digunakan sebagai menampilkan pesan terbuka, yang dimana ini tidak membutuhkan input dan tidak mengembalikan nilai. Lalu ada fungsi dengan parameter. Di sini ada fungsi tampilkan produk. Ini tuh ia menerima array produk dan menampilkannya ke daftar produk dengan nama serta harga. Lalu ada fungsi dengan return value. Nah, function hitung total ini menghitung total belanja dari produk yang dipesan, lalu mengembalikan hasil perhitungannya ke harga. Lalu ada kelas dasar dan objek. Itu dia berfungsi sebagai mendemonstrasikan OOP. Pembeli mewarisi dari pengguna dan menyimpan ke keranjang belanja. Lalu lanjut ke inheritance dan encapsulation plus polymorphs. Nah, di sini itu ada pembeli yang dimana itu dia memberikan properti keranjang encapsulation. Nah, lalu mewarisi pengguna dan mengubah fungsi cetak struk. Ini termasuk ke polymorphis. Di sini itu fungsi encapsulation. Lalu kita masuk ke data produk array. Nah, di sini kita menggunakan array push dan array pop untuk menambahkan dan menghapus data pelanggan dari tumpukan. Lalu ada simulasi stack, terakhir masuk, pertama keluar. Ini tuh dia juga menggunakan array push dan array pop untuk menambahkan dan menghapus data pelanggan dari tumpukan. Kalau simulasi QU ini dia menggunakan array push dan array sheet. Jadi untuk menampilkan antrian pelanggan. Kalau simulasi linked list ini sederhana saja. Dia membuat kelas kode atau kelas node yang menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Sebagai contoh struktur data linked list. Lalu eksekusi program. Eksekusi program ini dia menjalankan semua dari mulai salam, menampilkan produk, lalu memproses pembeli dari stack dan QU untuk mencetak struk belanja masing-masing. Jadi gitu deh. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan untuk tugas ujian akhir semester ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Mungkin segitu saja pemaparan materi atau video saya tentang
OOP, dan prosedur, serta fungsi. Saya mohon maaf sekali lagi jika terdapat kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.